Hai, balik lagi bareng Mister Link, pria masa depan. Di video sebelumnya kita kan sudah belajar bareng-bareng bagaimana caranya ekstrak data dengan UI Vision. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas bagaimana caranya memanipulasi data yang kita sudah ekstrak dengan UI Vision. Nah, sebelumnya silahkan buka dulu project yang kalian punya. Di sini saya sudah membuka project yang kemarin kita bikin ya. Nah, kita kan sudah mengekstrak namanya judul, harga, dan gambar. Nah, sekarang kita coba ya. Kita lihat hasil dari variabel yang dihasilkan dari ekstrak data ini. Nah, di sini kita sudah mengekstrak link gambar, kita juga sudah mengekstrak harga dan juga title-nya. Nah, kita akan coba untuk memanipulasi datanya nih. Misalkan di sini kan ada variabel harga yang value-nya Rp40.000. Nah, kita akan coba nih menghilangkan Rp-nya. Jadi hasilnya akan menampilkan 40.000 saja. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita menggunakan JavaScript. Jadi JavaScript-nya kita akan masukkan ke dalam UI Vision. Sebelumnya buat kamu yang belum pernah belajar JavaScript, silahkan baca-baca dulu mengenai sintak-sintak atau cara pengkodingan dengan JavaScript. Tapi nggak usah khawatir, di sini saya akan mencontohkan dengan simple dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, untuk memasukkan sintak JavaScript ke dalam UI Vision, kita perlu namanya command execute sandbox. Nah, di sini kita coba dulu ya. Di sini kita apa namanya? Ini yang save datanya kita komentari dulu aja. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, command yang kita perlukan untuk memasukkan sintak JavaScript yaitu execute script sandbox. Bisa juga menggunakan execute script, tapi di sini saya lebih senang menggunakan execute script sandbox. Nah, silakan masukkan aja, klik aja execute script sandbox-nya. Nah, untuk di targetnya di sini nih kita akan memasukkan kode JavaScript-nya. Nah, tadi kan kita akan mereplace RP ini atau menghilangkan RP ini dan nanti hasil variabelnya adalah 40.000. Jadi tidak ada RP-nya ya. Nah, kalau begitu kita perlu namanya method replace text. Nah, kalau misalkan belum pernah silahkan klik aja di sini, cari aja di Google banyak kok keywordnya replace text JavaScript. Nah, di sini ada dari W3 School ya. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sintak replace ini ya. Kita lihat di sini contohnya let text. Jadi let ini adalah keyword untuk membuat sebuah variabel. Keyword let ini berisi variabel yang namanya text. Di dalam stack itu isinya apa nih? Isinya string ini, string visit Microsoft. Yang kedua itu membuat variabel lagi, membuat variabel yang namanya result yang diambil dari variabel text, lalu text tersebut replace menggunakan metode replace di JavaScript. Nah, di sini ada Microsoft nih. Microsoft maksudnya apa nih yang kita cari? Jadi variabel result akan mereplace text yang berasal dari variabel text, lalu yang dicarinya adalah Microsoft diganti dengan W3 School. Nah, sekarang kita coba copy aja ini nih, sampai dengan ini aja, sampai dengan sama dengan teksnya, kita copy. Nah, sekarang kita masukin ke UI Vision-nya. Nah, di sini kita paste aja di sini. Nah, teks ini kita ganti. Kita ganti dengan variabel mana yang akan kita replace. Di sini kan kita akan memanipulasi data harga ini ya, variabel harga ini. Jadi kita panggil dulu nih si variabel harganya. Cara manggilnya sama dengan yang kemarin, yaitu dengan dolar, lalu kita masukin kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal kita memasukkan nama variabelnya. Nama variabelnya apa? Nama variabelnya harga. Nah, setelah itu apa nih yang akan kita cari, yang akan kita replace ya? Di sini kita akan mereplace RP. Jadi kita masukin di sini RP. Setelah itu, RP ini akan diganti menjadi apa nih? Berhubung kita akan menghapus RP-nya, jadi kita kosongkan aja seperti ini. Nah, sekarang
value ini kita isi dengan nama variabel yang baru nih. Misalkan nama variabelnya harga fix. Nah, sekarang kita coba save dulu ya. Sekarang kita coba jalankan apakah muncul si variabel harga fix ini. Nah, sekarang kita play makro. Tunggu sebentar. Nah, kita lihat di sini. Nah, harga fix undefined. Kenapa nih? Kita lihat di execute sandbox. Nah, di sini kita hanya membuat atau memasukkan sintak JavaScript. Belum memanggil kembali atau mengembalikan hasilnya. Nah, cara mengembalikan hasilnya di JavaScript kita harus memasukkan keyword return. Nah, jadi simpelnya kayak gini nih. Variabel harga fix akan mengembalikan variabel harga yang di-replace. Lalu yang di-replace-nya apa nih? Yang di-replace-nya adalah RP menjadi kosong karena di sini tidak ada teks apapun. Nah, sekarang kita coba, lalu sekarang kita play makro. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, di sini harga fixnya menjadi 40.000. Nah, kalau misalkan enggak mau bikin bikin variabel baru nih. Jadi kita maunya variabelnya tetap harga. Gimana nih caranya? Ya, caranya kita masukinnya di sini bukan harga fix tapi harga aja karena kita akan mereplace si variabel harga. Nah, sekarang kita save lagi. Sekarang kita play makro. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, sekarang variabel harga sudah 40.000. Tidak ada RP-nya. Nah, sudah ya. Itu adalah cara memanipulasi data yang simple. Sebenarnya masih banyak ya cara-cara untuk mereplace menggunakan JavaScript. Nah, kita lanjut untuk cara memanipulasi menggunakan metode split dan join. Sebenarnya untuk metode manipulasi data menggunakan metode split dan join sudah saya sering gunakan di iMacros. Jadi kita tinggal lihat aja di kotretan iMacros saya. Kotretan iMacros saya ada di tiny.cc/kamus iMacros. Nah, di sini ada catatan mengenai replace data menggunakan metode split. Nah, di sini nih. Var s sama dengan extract, s split adalah patokan dan ini adalah arraynya. Nah, kita copy aja langsung ya. Kita akan bahasnya di dalam UI Vision-nya. Nah, sekarang kita akan coba untuk memanipulasi ini nih. Data judul atau variabel judul. Kita di sini kan ada enclipsing terus minus kaos oversize pria wanita Snoopy love / putih. Nah, kita akan coba untuk mengambil ininya aja nih. Si kaos oversize-nya aja. Jadi si enclip ini dan putihnya ini kita nggak akan pakai. Caranya gimana? Caranya sama, kita menggunakan command execute sandbox. Nah, barusan kan kita sudah copy ya, kita paste aja di sini. Nah, kita lihat di sini nih. Variabel s sama dengan string atau data yang akan kita manipulasi nih. Data yang akan kita manipulasi apa? Datanya adalah judul. Jadi ini kita coba perbesar dulu aja, nggak kelihatan. Nah, jadi kita akan panggil nih si variabel barusan tuh? Si variabel judul. Nah, sekarang kita panggil nih variabel $judul. Nah, jadi variabel s adalah variabel judul yang kita sudah buat di dalam UI Vision. Lalu si variabel judul ini kita akan pisahkan nih atau kita akan split nih. Lalu si patokannya apa nih? Si patokannya kan tadi kita sudah lihat ada ini ya, minus. Nah, untuk indeksnya kita coba dulu aja masukin 1. Nanti kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, di sini ada S nih. S ini apa nih? S ini kan variabel S ini ya. Kalau misalkan kodenya seperti ini aja, nanti munculnya undefined lagi. Sama seperti sebelumnya.
Kenapa? Karena kita belum mengembalikan si nilai variabel S ini. Cara mengembalikannya gimana? Cara mengembalikannya kita tinggal masukin aja return S. Nah, kita coba save. Lalu kita akan membuat si variabel namanya apa nih? Variabelnya misalkan judul fix lah. Nah, sekarang kita coba save lalu kita play makro apakah muncul si variabel si judul itunya, judul fixnya. Ya, sudah ya. Di sini sudah tertangkap si kaos oversize pria wanita. Nah, kalau misalkan di sini ada spasi, kenapa nih? Itu karena di dalam apa namanya? Di dalam sebelum dan sesudah minus ini ada spasi. Jadi kalau kita mau menghilangkan si spasinya, kita masukin juga nih si spasi di dalam ininya, di dalam patokannya. Ini kan ada spasi ya. Ini juga spasi. Jadi kita masukin aja atau kita copy langsung aja sampai sini supaya nggak pusing. Kita masukin di sini. Lalu kita save. Nah, sekarang kita play makro. Lihat spasinya udah terhapus ataukah tidak. Nah, sekarang sudah ya, spasinya sudah terhapus. Nah, pertanyaannya ini kenapa satu? Bukan dua atau tiga ya? Itu karena, lihat di sini kan spasinya, si patokannya di sini ya. Kita lihat si patokannya itu ada 1 dan 2. Jadi, kalau misalkan kita memasukkan indeksnya 1, otomatis yang di sini, ini kan 1 ya, yang sesudahnya yang akan diambil. Kalau kita memasukkan 2, yang si indeksnya, otomatis si JavaScript akan mengambilnya ke sini. Nah, sama juga kalau kita memasukkan 0, si JavaScript akan mengambilnya ke sini. Nah, sekarang kita coba ya contohkan. Sebenarnya ini adalah pembahasan JavaScript ya, bukan pembahasan UI Vision. Tapi nggak apa-apa lah, kita akan bahas biar kamu yang baru belajar JavaScript nggak kebingungan. Nah, sekarang kita coba masukin 0 nih. Kita coba save, lalu sekarang kita play. Hasilnya akan kayak gimana nih? Betul kan? Yang diambil adalah belakang si patokan kita. Patokan kita kan tadi bener spasi minus spasi. Nah, sekarang kita akan coba masukin 2 nih. Masukin 2. Kita save, lalu kita play makro. Gimana jadinya? Nah, betul kan? Yang diambil itu putih. Nah, betul. Nah, sekarang kita ganti aja ke 1. Nah, kita save. Kita coba tes lagi ya. Kita lihat di bawah. Nah, betul ya. Nah, sekarang judulnya kita akan samakan dengan variabel judul sebelumnya. Jadi tinggal masukin aja di sini judul. Nah, save, otomatis si judul yang ini akan terganti dengan judul yang baru. Nah, sekarang kita play. Nah, betul kan ya? Sama ya. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk memanipulasi data menggunakan JavaScript di UI Vision. Sebetulnya masih banyak juga untuk memanipulasi data. Contohnya kita bisa menggunakan metode random ya untuk menghasilkan nomor-nomor yang random. Tapi untuk metode itu kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu aja agar kamu tidak ketinggalan update video terbarunya.